Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Helsi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin mewawancarai kakak. Kenalkan, kakak Ineh Kenia Pratiwi dari Stambuk 2022 kelas PBSI Regular B. Ya. Lanjut ke pertanyaan pertama ya kak. Pertanyaan pertama, apa permasalahan yang sering kakak hadapi sebagai seorang pemimpin? Baik, permasalahan yang sering kakak hadapin ya? Iya kak. Yang penting utama itu pastinya manajemen waktu atau mengatur waktu. Tahu sendiri kan ada tugas kita di UNINET ini bagaimana banyaknya. Nah, ditambah lagi harus menanggung jawab suatu organisasi ataupun suatu acara, karena kebetulan kakak juga lumayan sering menjadi ketua pelaksana di acara jurusan gitu. Iya. Jadi kesulitan paling utama dalam menjadi pemimpin itu memanajemen waktu sih, Dek. Harus pandai-pandai membagi waktu antara akademik dan organisasi gitu. Jadi jangan sampai gara-gara organisasi nilai kakak jadi jelek gitu kan. Jadi ya supaya pandai-pandai mengatur waktu supaya hal itu nggak jadi bumerang gitu buat kakak. Lalu yang kedua ada permasalahan yang sering atau bahkan umum di dalam suatu organisasi itu motivasi dan keterlibatan anggota sih. Nah, jadi kan nggak jarang gitu atau sering kalau misalnya anggota itu hanya semangat atau menggebu-gebu di awal saja gitu. Jadi semakin lama motivasi mereka dalam mengikuti organisasi itu semakin berkurang gitu. Contohnya kayak misalnya kalau kakak adain rapat sedikit yang masuk, atau misalnya kalau kakak ajak diskusi di grup itu sedikit yang merespon, seperti itu. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Pengalaman apa yang kakak hadapi saat menjadi seorang pemimpin? Untuk pengalaman dalam menjadi seorang pemimpin, saat ini kakak kebetulan menjabat sebagai Ketua Bidang Humas di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra dan sebagai Ketua Bidang Kader di organisasi eksternal yaitu organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, untuk pengalaman dalam kepanitiaan, kakak sering gitu kedapatan sebagai koordinator atau ketua dari bidang acara di suatu event gitu. Lalu kakak juga pernah menjadi ketua pelaksana Mi'lat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Universitas Negeri Medan. Dan saat ini kakak juga menjadi ketua pelaksana di kegiatan Gema yang nantinya akan kita laksanakan di hari Sabtu begitu. Pertanyaan yang ketiga ya kak, apa yang sudah kakak lakukan setelah menjadi seorang pemimpin? Pemimpin, tentunya yang paling utama itu menjalankan amanat ya. Untuk membuat suatu organisasi ataupun suatu event itu bisa jadi lebih baik gitu dan bisa pokoknya berkembang gitu. Lalu yang kedua, kakak selalu berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dan baik gitu untuk kedekatan antar anggota kakak. Biar kalau misalnya diskusi ataupun mereka dalam menyampaikan saran terkait prokja-prokjanya itu dapat lebih terbuka dan nggak merasa segan gitu kan, cuma perkara kakak ketua mereka anggota jadi segan. Jadi kalau misalnya kakak membangun kedekatan kan kayak ya udah santai-santai aja gitu. Lalu yang terakhir, kakak sedang mengusahakan untuk selalu menjadi contoh yang baik untuk anggota kakak. Mungkin itu aja sih. Sekian dari pertanyaan Mutia kak. Terima kasih ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Helsi, program studi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sudah bersama abang Muhammad Rasid. Yang pertama, permasalahan apa yang sering abang hadapi sebagai seorang pemimpin? Kalau untuk permasalahan ketika abang menjadi seorang pemimpin ya, itu tentunya banyak ya. Mungkin beberapa aja yang abang akan sebutkan. Seperti misalnya, bagaimana cara kita mengkoordinasikan para anggota itu agar bekerja sama ya. Itu sangat sulit menurut abang ya, karena
setiap anggota kan memiliki pemikiran yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk mengkoordinasikan mereka untuk menjadi satu tujuan itu sulit. Yang kedua mungkin ada yang namanya konfirmasi. Ketika kita melakukan misalnya rapat gitu kan, bahkan kita membutuhkan konfirmasi dari setiap anggota kita, dia datang atau tidak, apa alasannya kenapa mereka datang atau tidak. Itu aja sih. Lalu pertanyaan kedua ya Pak, pengalaman apa yang sudah Abang hadapi saat menjadi psikolog? Kalau untuk menjadi pengalaman yang abang hadapi ya, itu mungkin salah satu contohnya itu ada kayak bakal ada terjadinya bentrok antara ketua dan juga anggota gitu. Misalnya kayak misalnya kan ketika rapat kami nih, nanti bakal ada perbedaan pendapat tuh antara ketua dan juga anggota sendiri. Itu mungkin bakal ada, terkadang timbul tuh bakal ada bentrokan gitu, misalnya baku hantam, itu juga pernah terjadi gitu kan. Itu pengalaman yang mungkin menurut abang tuh kayak pengalaman yang lumayan bisa diingat gitu. Pertanyaan ketiga, apa yang sudah Abang lakukan setelah menjadi psikolog? Nah, kalau selama abang jadi pemimpin yang udah abang lakuin itu misalnya kayak dengan masalah yang abang dapat tadi ya, seperti misalnya mengkonfirmasi lagi kepada para anggota gitu setiap ada mau agenda seperti misalnya rapat, acara-acara tertentu, itu abang sering follow up gitu. Abang chat lagi sehamin satu para anggota gitu, kayak mengingatkan bahwa kita bisa ada acara gitu. Dan untuk yang apa namanya mengenai perbedaan pola pikir itu ya, abang selalu ketika mengadakan kayak rapat mengenai apapun itu, abang selalu meminta pendapat gitu dari setiap anggota-anggota gitu. Jadi mereka memberikan pendapatnya mereka dari hasil pemikiran mereka sendiri, baru nanti abang lah di situ yang ambil andil sebagai pemimpin dan untuk menentukan mana yang paling baik bagi semuanya gitu. Baiklah, setelah pembicarakan hari ini, terima kasih ya Bang. You find me ugly and one day you'll disappear.